Halo, nama saya Marcelino Silva Langitan. NIM saya 2006-1110-2004. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 Etika Bisnis yang akan menjelaskan tentang etika yang berhubungan dengan tenaga kerja dan konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Berikut perkenalan dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramdan Suma, NIM 200-6110202 Laman. Nama saya Febriano Wewengkang, NIM 1606 1102 055. Hai, perkenalkan nama saya Shalom Bianca Putri, NIM 200611020005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julie Isterbella dengan NIM 200611020118. Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Estia Yuningrum Wibowo dengan NIM 200611102022. Perkenalkan, nama saya Jinia Judika Basuma, NIM saya 200611020044. Perkenalkan, nama saya Mutira Divamala, NIM 200611020400. Perkenalkan, nama saya Jennifer Jessica Ratu, NIM 200611020052. Halo, perkenalkan nama saya Mila Trinantaneli Pele, NIM 200611020023. Etika yang berhubungan dengan tenaga kerja dan konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat strategis dan penting dalam organisasi. Sumber daya manusia dibandingkan dengan faktor lainnya juga merupakan aset yang paling berharga. Untuk mencapai sasaran dan juga tujuan strategis organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia atau individu yang memiliki kualitas handal, kompeten, dan visioner. Visi dan misi organisasi harus sejalan dengan kompetensi sumber daya manusia. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu di dalamnya memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang efektif dan berhasil harus dibekali dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan berpengaruh dengan tujuan organisasi, dikarenakan manusialah sebagai pengolah, pengatur, dan penggerak aktivitas sumber daya yang lain dalam suatu organisasi. Ini diperlukan pola, instrumen, atau pendekatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Etika dibutuhkan dalam kerja atau bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan di bidang bisnis telah menyebabkan manusia semakin tersisi dari nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam persaingan bisnis yang ketat, perusahaan yang unggul bukan hanya perusahaan yang memiliki kriteria bisnis manajerial yang baik, melainkan juga perusahaan yang mempunyai etika kerja yang baik. Etika merupakan seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk, dan salah yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Salah satu faktor yang menciptakan kondisi kehidupan manusia yang lebih baik adalah etika. Etika adalah acuan yang dipakai oleh suatu individu atau perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya agar kegiatan yang mereka lakukan tidak merugikan individu atau lembaga yang lainnya. Nah guys, selanjutnya ialah kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh etika pegawai itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya bekerja. Nah, pernyataan ini ditegaskan oleh Timpel. Timpel mengatakan bahwa lingkungan yang menyenangkan dapat menjadi pendorong bagi karyawan untuk menghasilkan kinerja puncak. Dan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan cara memperhatikan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan bisa mempengaruhi dirinya sehingga menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya. Lingkungan itu meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Hubungan etika dan tenaga kerja. Bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar, mampu meraih keuntungan dan berkembang di masa depan, maka terciptanya hubungan kerjasama harmonis antara perusahaan dan karyawannya adalah syarat utama yang harus dipenuhi.
Untuk menciptakan hubungan kerjasama harmonis, direksi menetapkan suatu pedoman tentang perilaku etis atau Code of Conduct yang memuat nilai etika berusaha. Nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan harus mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan, serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan perusahaan untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran perusahaan. Budaya kerja perlu dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan perusahaan, serta kepentingan pihak stakeholders. Selain itu, budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Pada hakikatnya, perilaku etis berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas atau pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian, fairness atau kewajaran. Maksud dan tujuan perilaku etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap yang menunjukkan etika dan hubungannya dengan tenaga kerja. Yang pertama, tidak melakukan eksploitasi atas tenaga kerja atau pekerja hanya demi mengejar keuntungan semata. Yang kedua, memperlakukan pekerja atau karyawan sebagai aset perusahaan yang berharga, bukan hanya sebagai komoditas ataupun sebagai pelengkap saja. Yang ketiga, membayar upah pekerja atau karyawan, tunjangan-tunjangan kesejahteraan, dan juga menyediakan fasilitas kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selanjutnya, tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan kepada karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut, baik dalam rangka penerimaan atau penempatan di perusahaannya. Yang kelima, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pekerja atau karyawan untuk menunjukkan kemampuan dan meningkatkan keterampilannya. Yang keenam, melakukan penilaian secara objektif atau adil dan menghilangkan sentimen pribadi dalam rangka evaluasi atas hasil pekerjaan dari karyawan untuk mengembangkan karirnya. Yang ketujuh, tidak menghalang-halangi pekerja atau karyawan untuk membentuk wadah paguyuban atau serikat pekerja. Dan yang terakhir, taat dan tunduk pada undang-undang tenaga kerja ataupun peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Yang terjadi dalam perusahaan konflik kepemimpinan. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik. Tetapi bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Hal ini dapat terjadi, terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak dilengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Hal ini biasanya ditemukan dalam perusahaan berukuran sedang atau besar. Penyelesaiannya yaitu HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang berkompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara mempengaruhi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Konflik antar departemen. Divisi pemasaran sedang menunggu feedback dari staf penjualan tentang apa yang diminta klien. Sementara staf penjualan sibuk dan tidak memasukkan feedback tepat waktu. Hal ini membuat divisi pemasaran terhambat dalam membuat laporan. Kemudian, terlambatnya laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan. Contoh konflik ini terdengar familiar. Konflik antar divisi dalam perusahaan sangat sering terjadi. Masalah ini terkait erat dengan kepemimpinan karena sebuah divisi tanpa kepemimpinan yang kuat akan mengalami masalah. Penyelesaian.
Pastikan bahwa peran dan tanggung jawab karyawan diklasifikasi dengan sejelas-jelasnya sebelum memulai pekerjaan, sehingga semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan tersebut. Jika karyawan belum mampu bekerja secara maksimal, maka akan dilakukan evaluasi kinerja untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan kinerja si karyawan. Selanjutnya, konflik kepribadian. Contoh konflik yang berikutnya menyangkut soal kepribadian manusia. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Misalnya, seorang karyawan introvert dan tidak ramah mungkin tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Penyelesaiannya, dalam penyelesaian jangka pendek, dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Sementara untuk langkah jangka panjang, HRD dapat menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang dapat membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman di tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Materi selanjutnya, gaya kerja. Beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain melakukan pekerjaan terbaik mereka sendirian. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dan membuat keharmonisan dalam tim terganggu. Miskomunikasi akhirnya tidak dapat dihindari. Penyelesaiannya, pada dasarnya, setiap gaya bekerja mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota tim penting dalam membentuk kerja tim yang sukses. Setiap anggota tim yang saling terbuka, memahami dan berkompromi bagaimana cara kerjasama dengan gaya bekerja yang berbeda. Brainstorming IDE. Debat singkat dalam sesi brainstorming akibat perbedaan ide juga dapat memicu konflik. Sebenarnya, hal ini adalah hal yang wajar dan pasti terjadi dalam semua kegiatan brainstorming. Perdebatan juga menjadi kesempatan bagus untuk membuat ide menjadi lebih baik. Sesama karyawan perlu mengenali ide orang lain, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan kemudian mengumpulkan ide untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jika antara karyawan tidak setuju pada suatu ide proyek, maka dapat berbicara satu sama lain secara kooperatif, memutuskan mufakat bersama, menghasilkan hasil dan kolaborasi tersebut. Penyelesaian. Contoh konflik saat brainstorming sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan asal dapat dikendalikan. Brainstorming sangat baik untuk mencari ide untuk perkembangan perusahaan. Konflik dalam brainstorming atau diskusi bisa dikendalikan dengan membangun kepercayaan dan rasa hormat. Maka, brainstorming atau diskusi tetap bisa dilakukan dengan meminimalisir potensi dampak negatif karyawan, budaya perusahaan, dan produktivitas. Membangun budaya terbuka dengan komunikasi efektif di mana karyawan cukup cerdas secara emosional untuk memahami pemicu emosional dalam mereka sendiri dan menghargai perasaan orang lain adalah kunci terjalinnya brainstorming yang sehat. Kesimpulan yang kami dapat dari materi tadi yaitu yang pertama, etika sangat berpengaruh dalam setiap profesi.
Etika dalam perusahaan ini sangat berpengaruh pada produktivitas kerja dari masing-masing pekerjaan. Etika yang merupakan aturan tentang tingkah laku ini berperan dan diperlukan di setiap profesi. Dengan begitu, akan menciptakan profesionalitas walau tidak sesuai bidang yang diinginkan. Selain itu, etika juga menuntut kita untuk menjaga perilaku baik dalam lingkungan. Yang kedua yaitu, etika yang dilaksanakan dalam lingkungan kerja berasal dari komunikasi yang baik antar setiap pegawai maupun pegawai dan atasan. Dari sisi tenaga kerja pegawai, etika dimulai dari diri pribadi pekerja yang berkomitmen pada pekerjaan ini. Sebagai contoh sederhana, etika dapat dinyatakan dengan cara memulai dengan disiplin.